Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Ilmu Perundang-undangan kelas A, pada kesempatan kali ini ingin memaparkan hasil review kami terkait salah satu bukunya dari Hans Kelsen yang berjudul General Theory of Law and State. Berikut merupakan nama anggota kelompok kami yang akan memaparkan review pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifa Putri Abistaria dengan NPM 190039. Selanjutnya, pemaparan yang pertama yaitu terkait dengan konsep hukum atau the concept of law. Yang pertama adalah law and justice. Pembahasan pertama yaitu terkait dengan perilaku manusia sebagai objek aturan. Hukum merupakan sistem aturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum juga merujuk pada seperangkat aturan yang berbentuk kesepakatan atau kesatuan sehingga disebut suatu sistem. Objek ilmu hukum sendiri yaitu norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia beserta konsekuensi hukum terhadap segala perbuatan. Dalam kehidupan sosial juga terdapat tatanan perilaku manusia lainnya, yaitu seperti moral dan agama, yang terdiri dari karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, kemudian terdapat konsep hukum dan ideologi dari keadilan. Konsep hukum dan ideologi keadilan ini sebenarnya sulit dibebaskan karena secara politis ini selalu dicampur adukan terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Ideologi keadilan sosial ini diartikan juga menjadi kebahagiaan sosial, di mana kebahagiaan sosial ini akan tercapai bila kebutuhan-kebutuhan individu sosial lainnya ini sudah terpenuhi. Tata aturan yang adil merupakan tata aturan yang bisa menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan bahwa adanya fakta, keinginan seseorang atas kebahagiaan ini sebenarnya dapat bertentangan dengan keinginan-keinginan yang orang lain inginkan. Nah, maka keadilan sebenarnya adalah pemenuhan keinginan individu dalam tingkatan tertentu. Keadilan paling besar yaitu pemenuhan keinginan orang banyak, batasan tingkat pemenuhan agar memenuhi kebahagiaan sehingga disebut keadilan yaitu pada tingkatan adanya pembenaran nilai yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subjektif sehingga bersifat relatif. Pembenaran nilai sendiri merupakan pernyataan terkait sesuatu yang dideklarasikan sebagai suatu tujuan. Pernyataan tersebut ditentukan oleh faktor emosional. Keadilan juga dapat dimaknai sebagai legalitas, artinya dapat dikatakan adil bila suatu aturan ini diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya ini memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Nah, dapat juga adanya ketidakadilan, yaitu jika suatu aturan ini diterapkan hanya pada satu kasus saja, tapi tidak diterapkan pada kasus lainnya, tapi dalam kasus yang sama. Dalam arti legalitas, tindakan individu dianggap adil atau tidaknya berdasar pada kesesuaian norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Kemudian ke slide selanjutnya. Terdapat pembahasan terkait natural law atau hukum alam. Adanya justifikasi rasional atau postulat yang berdasar pada pembenaran nilai subjektif, yaitu adanya self-deception. Ideologi ini sebenarnya menekankan adanya tujuan akhir dan adanya semacam regulasi perbuatan manusia yang telah ditentukan sebelumnya sebagai proses alami atau kondisi dari rasio manusia ataupun dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam doktrin hukum alam juga sebenarnya identik dengan ciptaan Tuhan, dan hukum ini sendiri menjadi ekspresi alami kehendak dari Tuhan. Hukum alam ini tidak diciptakan oleh tindakan manusia, artinya tidak artifisial atau kehendak bebas manusia. Hukum alam dapat dan harus diedukasikan dari alam oleh kerja pikiran. Nah, namun hukum alam ini sebenarnya belum bisa memberikan isi dari tata aturan yang adil. Keadilan sendiri dirumuskan dalam tautologi yang tidak bermakna seperti pernyataan yang menyebutkan bahwa tindakan seseorang ini ditentukan oleh prinsip yang mengikat semua orang. Slide selanjutnya.
Kemudian terdapat the criteria of law. Perbedaan antara hukum dengan tatanan norma lainnya ini dapat terlihat dari fungsi hukum itu sendiri. Yang pertama adanya motivasi langsung dan tidak langsung. Motivasi ini menjadi karakteristik yang spesifik yang diberikan oleh aturan untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Tata aturan ini juga memberikan motivasi agar seseorang ini dapat mematuhi peraturan dan harus diberikan sanksi bila tidak mematuhi aturan-aturan yang ada. Perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sendiri perlu diberikan sanksi oleh kebijakan yang ada. Nah, kemudian adanya sanksi yang terorganisasi secara sosial dan secara transendental. Transendental memiliki arti yang religius atau keagamaan, memiliki sifat sosial imanen. Tatanan sosial yang berawal dari primitif ini lama-kelamaan menjadi memiliki karakter yang sangat religius. Dalam hal ini tidak ada sanksi selain dari keagamaan. Kemudian sosial imanen sendiri diorganisasikan dan dilaksanakan oleh individu-individu tertentu yang telah ditentukan oleh tatanan sosial yang sesuai dengan ketentuan aturan-aturan yang ada. Sanksinya diorganisasikan secara sosial dan dijaminkan oleh sanksi transendental. Namun, seiring berkembangnya zaman, paham bahwa fungsi tatanan religius ini juga hanya menjadi tambahan dan pendukung bagi aturan dari sosial saja. Sanksi ini juga menjadi tindakan eksklusif manusia yang diatur oleh tata aturan sosial itu sendiri. Sedangkan sanksi bagi transendental bahwa berupa motivasi bagi individu untuk patuh terhadap aturan walaupun memang sanksi tersebut juga tidak dilaksanakan secara realitas. Kemudian selanjutnya, di sini terdapat hukum sebagai perintah yang memaksa. Tindakan terhadap pelanggar aturan sebagai sanksi yang diorganisasikan secara sosial bisa berupa suatu hal yang mengganggu kondisi orang tersebut dalam hal kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau kepemilikan yang diambil paksa sehingga sanksi yang diberikan juga setimpal dengan paksaannya. Nah, perintah yang memaksa yakni suatu aturan sosial yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan menetapkan sebagai paksaan terukur. Tata aturan yang bukan perintah yang memaksa, keberlakuannya ini tidak berdasar pada paksaan, melainkan pada kepatuhan sukarela. Hukum sendiri ini sifatnya itu memaksa. Hal itu adalah elemen umum yang bisa dipahami pada penggunaan kata hukum dalam tata hukum dunia. Nah, kemudian terdapat hukum moralitas dan agama. Hukum sendiri menjadi alat sosial yang spesifik. Hukum ini lebih menentukan sanksi atau aturan-aturan apa saja yang dibuat bila seseorang melakukan tindak pidana atau melanggar aturan. Kemudian ada moralitas yang terbatas pada kebiasaan atau aturan yang tersirat yang berada di masyarakat. Moral ini juga menentukan suatu perbuatan yang lebih ditunjukkan untuk diri sendiri, bukan perintah terhadap orang lain. Perbuatan yang dilakukan ini atas dasar moralitas ditujukan untuk memenuhi kepentingan tuntutan moral diri sendiri. Kemudian adanya agama itu sama halnya dengan norma hukum karena memiliki ancaman atau sanksi dari tindak pidana atau pelanggaran hukum. Tetapi sanksi ini juga memiliki karakter transendental atau agama. Seperti itu. Kemudian adanya monopoli pengguna kekuatan. Penggunaan kekuatan ini juga pada prinsipnya merupakan delik atau sanksi paksaan dalam sanksi, yakni tindakan yang dilakukan untuk mencegah penggunaan paksaan dalam delik tujuan digunakannya kekuatan ini untuk mencegah penggunaan kekuatan dalam masyarakat. Kemudian hukum dan tekanan psikis. Sanksi yang dapat dikatakan efektif bila individu ini bersikap sesuai tata aturan karena takut adanya sanksi, dan sanksi juga diterapkan terhadap delik, sehingga hukum menjadi aturan yang ditegaskan seperti yang dikemukakan oleh Holland. Definisi dari paksaan sendiri dianggap sebagai tekanan psikis yang menentukan tindakan seseorang ini diatur oleh hukum. Suatu paksaan dapat terjadi bila adanya pemenuhan sebagai motif untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Tekanan psikis sebagai elemen esensial konsep hukum memiliki banyak kelemahan karena tidak diketahui secara pasti mengenai motif seseorang untuk mematuhi hukum. Berikut penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh Artama Aura. Kepada Artama Aura dipersilakan.
Selanjutnya, validitas dan keberlakuan. Pada poin pertama, validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma yang valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat terhadap orang yang perilakunya diatur. Nah, norma di sini adalah suatu aturan yang mengekspresikan fakta bahwa seseorang harus bertindak dengan cara tertentu tanpa mengimplikasikan bahwa orang tersebut bertindak demikian. Selanjutnya, law of nature adalah pernyataan tentang peristiwa nyata. Ini merupakan aturan yang mendeskripsikan bagaimana peristiwa alam sesungguhnya terjadi dan mengapa terjadi. Nah, aturan hukum menunjukkan hanya pada perilaku manusia, menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak, dan tidak menyatakan tentang tindakan aktual dan mengapa melakukannya. Untuk mencegah kesalahartian tersebut, maka sebaiknya tidak menggunakan istilah aturan atau rule, tetapi menggunakan istilah norma untuk mengkarakteristikan hukum. Karena rule membawa konotasi sesuatu yang general. Suatu aturan atau rule tidak menunjuk pada suatu peristiwa tertentu, tetapi pada keseluruhan peristiwa yang sama. Sedangkan norma hukum memiliki bentuk pernyataan yang hipotesis. Sanksi yang ditentukan oleh norma ditetapkan untuk kondisi tertentu. Lalu suatu tindakan dengan norma umum atau norma individual adalah tindakan yang ditentukan oleh aturan hukum sebagai tindakan pelaksanaan norma hukum. Suatu tindakan adalah tindakan hukum secara eksklusif karena ditentukan oleh suatu norma hukum. Keberlakuan hukum ini berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma. Jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya dan bukan tentang hukum itu sendiri. Walaupun validitas dan keberlakuan adalah konsep yang berbeda, namun terdapat hubungan yang penting antara keduanya. Suatu norma dikatakan valid hanya dalam hal yang menjadi bagian dari suatu sistem norma yang secara keseluruhan berlaku. Maka keberlakuan adalah suatu kondisi bagi validitas. Norma mengatur perilaku manusia dan perilaku manusia berada pada waktu dan ruang. Maka norma berarti valid untuk waktu tertentu dan di tempat tertentu. Validitas suatu norma berawal dari suatu waktu dan berakhir pada waktu lain. Demikian pula halnya bahwa norma valid untuk suatu wilayah sosial tertentu dan tidak untuk wilayah sosial yang lain. Kita dapat menyebutnya sebagai wilayah validitas temporal dan wilayah validitas spesial dari suatu norma. Untuk menentukan bagaimana seharusnya orang bertindak, seseorang harus menentukan kapan dan di mana mereka bertindak. Sedangkan bagaimana mereka seharusnya bertindak dan tindakan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah wilayah material dari validitas suatu norma. Hukum retroaktif menuai keberatan dan tidak diinginkan terutama dalam hukuman terhadap individu karena suatu tindakan atau omisi di mana individu tersebut tidak dapat mengetahui bahwa hal itu akan dikenai sanksi. Namun kita mengenal prinsip dasar dalam semua tata hukum positif bahwa ketidaktahuan hukum itu bukan merupakan pemaaf seseorang. Fakta bahwa seseorang individu tidak tahu bahwa hukum memuat sanksi pada perbuatannya atau omisinya adalah bukan alasan untuk tidak mengenakan sanksi kepadanya. Kadang-kadang prinsip tersebut ditafsirkan secara restriktif, yaitu ketidaktahuan hukum bukan pemaaf jika individu tidak tabu hukumnya, walaupun memungkinkan untuk mengetahui hukum. Maka prinsip ini menjadi tidak sesuai dengan penolakan hukum retroaktif. Pemisahan antara kasus di mana individu dapat mengetahui hukum yang valid pada waktu dia melakukan delik, dan kasus di mana individu tidak dapat mengetahui hukum adalah sesuatu yang problematik. Boleh di next. Selanjutnya, paksaan adalah elemen esensial hukum, maka norma yang membentuk tata hukum harus norma yang menentukan suatu coercive act, yaitu sanksi. Sebagai bagiannya, norma umum harus norma di mana sanksi tertentu dibuat
tergantung pada kondisi tertentu. Ketergantungan ini diekspresikan dengan konsep keharusan. Hal ini tidak menyebabkan bahwa perumusan norma dilakukan dalam bentuk keharusan atau preskripsi. Dalam aturan hukum, terma yang digunakan dalam makna deskriptif adalah suatu hypothetical judgment yang memberikan konsekuensi tertentu atas kondisi tertentu. Hal ini juga merupakan bentuk logis dari law of nature. Hal ini juga merupakan seperti halnya hukum alam, ilmu alam mendeskripsikan objeknya dalam kalimat yang memiliki karakter hypothetical judgment. Dan seperti halnya aturan hukum, law of nature juga menghubungkan dua faktor di mana satu sebagai kondisi, yang lain sebagai konsekuensi. Kondisi dalam hal ini adalah sebab, sedangkan konsekuensi adalah akibat. Perbedaan antara aturan hukum dan law of nature adalah bahwa aturan hukum mengenai manusia dan perbuatannya, sedangkan law of nature mengenai sesuatu dan reaksinya. Suatu tindakan dikualifikasikan sebagai perbuatan tertentu menurut norma, seperti tindakan menghilangkan nyawa dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Ini adalah penilaian spesifik yang juristik di mana norma berfungsi sebagai skema penilaian tindakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Hatta Maura atas penjelasannya. Selanjutnya saya izin menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, saya Diana Marcella, NPM 190047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the legal duty atau kewajiban hukum. Yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kewajiban dan norma hukum. Poin kedua, mematuhi dan mengaplikasikan norma hukum. Dan yang ketiga, kritik terhadap pendapat Austin. Boleh next. Baik, yang pertama mengenai kewajiban dan norma hukum. Di sini konsep kewajiban atau obligation or duty awalnya merupakan sebuah konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang. Konsep kewajiban hukum menurut Austin menunjuk hanya pada individu dikenakan sanksi dalam hal melakukan delik. Maka dengan memiliki kewajiban hukum, berarti seseorang tersebut adalah subjek suatu delik atau delinquent. Sedangkan norma hukum menunjuk pada perbuatan dua individu, yaitu pelaku yang mungkin melakukan delik atau delinquent, dan individu yang harus melaksanakan sanksi. Selanjutnya, baik, masih tentang kewajiban dan norma hukum. Kewajiban hukum ini tidak harus mata-mata berpotensi dikenai sanksi, karena yang dapat dikenai sanksi tidak semata-mata delinquent, tetapi juga yang memiliki hubungan hukum dengan delinquent. Poin kedua, kewajiban hukum tidak berarti tanpa adanya norma hukum, di mana kewajiban hukum adalah kewajiban untuk tidak melakukan delik atau kewajiban subjek untuk mematuhi norma hukum. Serta poin yang ketiga adalah kewajiban hukum adalah perbuatan yang apabila dilakukan berarti menghindari delik, yaitu kebalikan dari perbuatan yang membentuk suatu kondisi adanya sanksi. Selanjutnya, berikutnya, poin bahasan kedua mengenai mematuhi dan mengaplikasikan norma hukum. Dalam mematuhi dan mengaplikasikan norma hukum, hanya organ dengan secara terbatas yang dapat mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum dengan mengaplikasikan atau tidak mengaplikasikan sanksi yang ditentukan. Sebagai norma primer, hukum berlaku jika diaplikasikan oleh organ, dan jika organ mengaplikasikan sanksi, organ harus mengaplikasikan hukum khususnya dalam kasus di mana subjek tidak mematuhi hukum, yaitu kasus di mana sanksi dapat dikenakan terhadap subjek tersebut. Baik, selanjutnya menurut pendapat
Hart, tidak ada hukum yang melarang pembunuhan. Yang ada adalah hukum yang memerintahkan petugas untuk melaksanakan sanksi tertentu dalam kondisi tertentu terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan. Jadi hal ini yang disebut dengan materi hukum sebagai pedoman untuk bertindak adalah suatu antecedent, yaitu hal mendahului yang dibutuhkan, atau dapat juga disebut dengan klausa jika atau if clause, sehingga yang ditujukan bukan kepada pelaku tetapi kepada petugas dan memerintahkan petugas tersebut untuk mengaplikasikan sanksi tertentu jika suatu kondisi terpenuhi. Rumusnya dalam hal ini adalah jika sesuatu X terjadi, dilakukan, atau tidak dilakukan, maka dapat dilaksanakan sanksi Y. Selanjutnya, baik, untuk poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mengenai kritik terhadap pendapat Austin. Dari buku Hans Kelsen menyatakan bahwa salah satu kelemahan teori Austin adalah tidak adanya kejelasan karakter sekunder dari norma, yaitu yang menentukan perbuatan subjek yang dimaksudkan oleh aturan hukum. Austin menyatakan suatu hukum adalah suatu perintah yang mewajibkan seseorang. Dalam hal ini, fungsi dari suatu perintah legal atau perintah hukum adalah dari munculnya kewajiban hukum. Selanjutnya juga Austin menyatakan diwajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan, atau untuk berada di bawah suatu kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah untuk bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal tidak dipatuhinya perintah. Selanjutnya, baik, jika menurut Austin kewajiban hukum adalah konsekuensi dari suatu sanksi, maka perbuatan yang harus dilakukan menurut kewajiban hukum tidak dapat diidentikan dengan perbuatan yang diperintahkan oleh aturan hukum, karena apa yang diperintahkan adalah sanksi. Nah, perbuatan yang dinyatakan salah atau unlawful atau injury adalah kondisi dari sanksi yang ditentukan oleh norma hukum. Hal ini karena norma hukum memberikan suatu sanksi tertentu terhadap suatu perbuatan yang sebaliknya adalah kewajiban hukum. Dalam konsepsi Austin ini, perintah menentukan perbuatan yang membentuk kewajiban hukum, di mana tidak ada ruang untuk sanksi. Jadi, jika menyadari bahwa sanksi adalah suatu elemen yang esensial dalam hukum, maka seharusnya mendefinisikan aturan hukum sebagai perintah yang menetapkan suatu sanksi. Disinilah kekeliruan apabila menyamakan antara kewajiban hukum dan konsep perintah. Sekian pemaparan dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mengenai nomodynamics, ada hal yang perlu dijelaskan mengenai legal order atau tata hukum. Yang pertama itu terkait kesatuan tata normatif, di mana kesatuan tata normatif ini terdapat aspek-aspek yang diaturnya mengenai norma dasar sebagai landasan validitas dan sistem norma statis dan dinamis. Adapun dalam norma dasar sebagai landasan validitas, suatu norma itu yang validitasnya tidak dapat diturunkan dari suatu norma yang lebih tinggi. Itu disebut sebagai norma dasar. Dan validitas semua norma dapat dilacak pada satu atau beberapa norma dasar yang membentuk dari suatu sistem norma atau aturan. Norma dasar tersebut dibentuk dari sumber bersama, yaitu sumber suatu ikatan antara semua norma-norma yang berbeda dan menjadi isi dari suatu aturan tersebut. Terkait sistem norma statis dan dinamis, di mana teori statis ini merupakan suatu norma yang disebut valid, dan hal ini berarti kita mengasumsikan bahwa individu dan perbuatannya itu diatur oleh norma dan harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh norma tersebut, yang berdasarkan nilai, isinya merupakan suatu bukti yang menjamin validitasnya. Dan
menurut teori statis ini juga ditentukan oleh norma dasar baik validitasnya maupun materinya. Sedangkan dalam teori dinamis, objeknya itu adalah aktivitas proses pembuatan dan pelaksanaan hukumnya. Dalam teori dinamis ini, karakternya norma dasar itu dari suatu sistem hukum adalah aturan dasar yang mengatur pembuatan norma-norma dalam sistem tersebut. Boleh dilanjut? Yang kedua mengenai hukum sebagai sistem dinamis. Dalam hukum sebagai sistem dinamis ini dikenal adanya positivisasi hukum, di mana norma dasar ini merupakan suatu tata aturan hukum dipostulasikan sebagai aturan akhir tentang penetapan dan pembatalan norma dalam tata aturan hukum tersebut. Dan positivisasi ini berdasarkan pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan juga norma sejenis lainnya. Dalam sistem dinamis ini juga terdapat hukum kebiasaan dan undang-undang. Seperti yang diketahui bahwa kebiasaan ini adalah tindakan umum yang dilakukan secara sadar dan diakui sebagai norma mengikat dan bukan merupakan pilihan bebas. Sedangkan undang-undang itu harus dipahami sebagai hukum yang dibuat oleh legislatif, yudisial, ataupun ada tindakan administratif yang dilakukan oleh stakeholder yang berwenang gitu. Dan dalam hukum kebiasaan dan undang-undang ini adanya jenis norma original ataupun derivatif. Norma original ini merupakan norma dasar yang dibuat dengan cara dipresuposisikan valid. Sedangkan norma derivatif ini dibuat dengan adanya eksistensi suatu norma tertentu dan terjadinya peristiwa tertentu. Boleh lanjut? Selanjutnya mengenai norma dasar suatu tata hukum, di mana dalam norma dasar ini dan konstitusi, norma dasar ini suatu tata aturan hukum yang dipostulasikan sebagai aturan akhir tentang penetapan dan pembatalan norma dalam tata aturan hukum tersebut. Dan sebelumnya sudah dijelaskan juga adanya positivisasi terhadap norma dasar yang berdasarkan pada fakta bahwa hukum ini dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Adapun dalam norma dasar ini, suatu tata hukum ini adanya konstitusi valid karena konstitusi valid ini menunjuk konstitusi lama yang pada akhirnya mencapai beberapa konstitusi yang ditetapkan oleh individu atau suatu majelis. Dan dalam norma dasar pada tata hukum ini adanya fungsi spesifik. Yang pertama itu norma dasar ini tidak mengimplikasikan bahwa tidak mungkin untuk memasuki wilayah di belakang norma. Jadi norma dasar ini tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Dan norma dasar ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi tidak ada tindakan manusia dapat menafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum. Boleh dilanjut? Selanjutnya terkait prinsip legitimasi, yaitu di mana prinsip legitimasi ini tidak berlaku pada kasus revolusi, di mana revolusi yang dikenal dalam tata hukum ini, suatu komunitas ditiadakan dan diganti dengan suatu tata aturan baru dengan cara yang tidak dapat dilegitimasi dengan tata aturan yang digantikan tersebut. Dan dari pandangan hukum, revolusi itu sendiri bahwa tata aturan yang berlaku disingkirkan dan digantikan dengan tata aturan yang baru dengan cara yang tidak diatur dalam tata aturan yang pertama. Karena validitasnya diperoleh dari tata aturan baru, maka revolusi hanya merubah konstitusi. Tidak hanya merubah konstitusi, namun seluruh tata hukumnya. Dan prinsip legitimasi ini menurut buku Hans Kelsen ini tidak lagi sesuai dengan prinsip yang lainnya. Terkait perubahan norma dasar, disebutkan oleh Hakim Haynes bahwa pemerintah revolusioner ini
pemerintah hanya diakui sebagai legal jika memenuhi aspek-aspek berikut, yaitu successful revolution must have taken place, dan the government is in effective control, such conformity was due to popular support not mere tacit submission, dan yang kedua, yang terakhir adanya undemocratic. Bisa dibaca lebih lanjut. Bisa di next. Yang selanjutnya terkait prinsip efektivitas, yaitu prinsip suatu norma akan kehilangan validitasnya ketika keseluruhan tata hukum norma tersebut kehilangan keberlakuannya. Dan keberlakuan tata hukum ini merupakan suatu kondisi yang dibutuhkan untuk validitas suatu norma dalam tata aturan yang menyusunnya. Nah, prinsip efektivitas ini yang menjadi batasan pelaksanaan prinsip legitimasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dalam tata hukum ini dikenal juga adanya desuetudo yang merupakan efek hukum negatif dari kebiasaan. Dan suatu norma itu mungkin ditiadakan oleh kebiasaan, di mana kebiasaan itu bisa saja bertentangan dengan norma. Desuetudo ini meniadakan suatu norma dengan membuat norma lain yang identik dengan karakter fungsi undang-undang dengan mencabut fungsi undang-undang yang valid. Dapat diasumsikan juga bahwa setiap norma hukum maupun norma undang-undang itu dapat kehilangan validitasnya karena desuetudo tersebut. Boleh dilanjut? Selanjutnya terkait fungsi norma dasar, yaitu membuat penafsiran normatif terhadap fakta tertentu mungkin dilakukan, dan penafsiran ini merupakan pembuatan dan pelaksanaan norma yang valid. Di sini norma hukum dinyatakan valid hanya jika dimiliki oleh suatu tata aturan yang berlaku. Maka isi dari norma dasar tersebut ditentukan oleh fakta melalui mana suatu aturan dibuat dan dilaksanakan. Dan dalam norma dasar ini ada setiap tata hukum positif yang memberikan otoritas misalkan fakta di mana suatu aturan dibuat dan dilaksanakan secara efektif. Dan dalam menentukan norma dasar ini tidak membutuhkan kenyataan bahwa perbuatan aktual individu ini secara absolut sesuai dengan aturan tidak dibutuhkan. Boleh dilanjutkan? Boleh di next, ini sama dengan yang sebelumnya. Yang selanjutnya mengenai hukum dan kekuasaan dalam tata hukum. Di mana adanya keberlakuan diberikan kekuasaan, maka masalah validitas dan keberlakuan yang sebelumnya itu ditransformasikan menjadi masalah right and might. Di mana hukum ini tidak dapat eksis tanpa kekuasaan, maka hukum dan kekuasaan tetap bukan sesuatu yang sama. Selanjutnya mengenai prinsip efektivitas sebagai norma hukum positif, bahwa prinsip efektivitas ini terdapat dalam hukum internasional yang mana suatu otoritas yang benar-benar establish adalah pemerintah yang legitimate, yaitu perintah paksa yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai aturan hukum yang membentuk aturan dalam negara dalam hal hukumnya mengenai validitas dan keberlakuan. Suatu validitas di tata hukum itu bergantung kepada keberlakuannya, tidak mengimplikasikan bahwa validitas satu norma tunggal bergantung pada keberlakuannya. Dan ketidakberlakuannya suatu norma itu tetap valid karena dan sepanjang menjadi bagian rantai pembuatan dari suatu sistem hukum yang valid, ia masih menjadi norma hukum yang bisa dikatakan valid. Dan hanya norma yang dapat menjadi validitas norma yang lainnya. Boleh di next. Mengenai norma dasar yang valid itu harus memenuhi persyaratan bahwa harus merupakan bagian dari suatu sistem norma dan sistem norma tersebut harus berlaku efektif. Adapun konsep validitas yang harus dipelajari menurut Hans Kelsen
yaitu suatu norma itu eksis dengan kekuatan mengikat. Adapun norma partikular dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari suatu tata hukum yang berlaku, dan suatu norma ini dikondisikan oleh norma lain yang lebih tinggi, dan juga suatu norma itu yang dijustifikasikan kesesuaiannya dengan norma dasar. Jadi norma yang valid itu harus memenuhi konsep-konsep validitas tersebut. Boleh di next. Yang terakhir mengenai konsep hukum statis dan dinamis, di mana lebih membahas mengenai konsep dinamis dalam buku ini, bahwa dalam konsep dinamis ini hukum adalah apapun yang ada dibuat dengan jalan yang ditentukan oleh konstitusi sebagai pembuatan hukum, di mana konsep dinamis ini berbeda dengan konsep yang didefinisikan sebagai hukum yang memaksa. Tidak hanya suatu norma yang dapat dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi sebagai pembentukan hukum, tapi juga ada pembentukan hukum lainnya di luar dari pembentukan hukum sesuai konstitusi. Dan adanya tahapan penting dalam proses pembuatan hukum ini, yaitu prosedur di mana norma umum dibuat melalui prosedur legislasi, dan tidak hanya proses legislasi ini, tetapi memang ada proses otoritas yudisial dan juga administratif dalam menentukan bahwa norma dasar ini dapat menjadi norma yang valid. Boleh dilanjut pembahasannya oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Via atas kesempatannya. Mungkin izinkan saya untuk melanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Bagus Krisna Jonata dengan NPM 110 Untuk selanjutnya pembahasan berikut mengenai hierarki norma. Bahwa dalam hierarki norma ini terdapat 5 bahasan di dalamnya. Itu ada norma superior dan inferior, lalu ada tingkat-tingkat dalam tata hukum, lalu ada hukum konstitusi, kekosongan hukum, dan juga yang terakhir ada konflik norma. Baik, mungkin untuk yang pertama kita akan masuk ke tentang norma superior dan inferior, bahwa pada dasarnya sistem dari suatu norma bukanlah dikoordinasikan satu dengan lainnya, namun terdapat suatu hierarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Dalam hal ini, kesatuan hierarki norma tersebut disusun atas pembuatan norma yang lebih rendah dan ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Jadi di sini ada dua bentuk norma, yaitu ada norma superior dan norma inferior. Untuk norma superior itu sebenarnya merupakan norma yang menentukan perbuatan norma yang lain, sedangkan norma inferior merupakan norma yang dibuat. Untuk selanjutnya ada tingkatan-tingkatan dalam tata hukum, dan tingkatan-tingkatan tersebut itu dibagi ke dalam beberapa bagian lagi. Itu yang pertama, bagian pertama itu ada konstitusi, bahwa konstitusi ini dalam tata hukum suatu negara, konstitusi merupakan norma dasar pada level tertinggi dalam hukum nasional. Dalam arti formalnya, bahwa konstitusi ini merupakan suatu dokumen nyata sebagai seperangkat hukum yang hanya dapat diubah dengan ketentuan khusus agar perubahan normal pun sulit untuk dilakukan. Dalam arti materialnya, konstitusi merupakan aturan-aturan yang mengatur perbuatan norma hukum umum, khususnya pembuatan undang-undang. Lalu tingkatan yang kedua, adanya norma umum dibuat berdasarkan konstitusi atau berupa undang-undang dan kebiasaan. Norma umum pada dasarnya ditetapkan melalui legislasi atau kebiasaan, di mana nantinya berposisi setingkat di bawah konstitusi pada hierarki norma itu sendiri. Norma-norma umum ini tentunya diaplikasikan oleh organ yang kompeten, yakni pengadilan dan otoritas dari administratif. Terdapat 2 fungsi norma umum, diantaranya yang pertama menentukan organ pelaksana hukum dan prosedur yang harus diikuti, lalu yang kedua menentukan tindakan yudisial dan administratif organ tersebut. Lalu pada tingkatan yang ketiga, terdapat hukum substantif atau material dan juga hukum adjektif atau yang disebut dengan formal. Kedua jenis norma umum ini selalu terlibat dalam aplikasi hukum oleh suatu organ. Yang pertama, norma formal menentukan penggunaan organ dan prosedur yang harus diikuti, lalu juga norma material yang menentukan isi dari tindakan judisial atau administratif. Tidak mungkin sebetulnya dilakukan aplikasi salah satu norma tersebut tanpa aplikasi norma jenis yang lainnya. Dengan demikian, pada dasarnya kedua jenis norma tersebut tidak dapat dipisahkan. Lalu tingkatan yang berikutnya ada penentukan organ pelaksana hukum oleh norma umum. Pada dasar hubungannya melalui otoritas pengadilan administratif bekerja sama seperti halnya konstitusi
bekerja dalam pembuatan norma hukum dan kebiasaan, sehingga kedua fungsi tersebut, yaitu aplikasi dan pembuatan hukum ini, ditentukan oleh norma yang lebih tinggi secara formal dan material, sesuai prosedur serta isi dari fungsi yang dijalankan. Proporsi penentuan pelaksanaan atau pembuatan hukum secara formal dan material pun berbeda-beda. Material konstitusi utamanya akan menentukan oleh organ mana dan melalui prosedur apa norma umum akan dibuat. Lalu tingkatan yang berikutnya ada peraturan atau ordonansi. Pembuatan norma umum dibagi menjadi 2 atau lebih tahapan. Beberapa konstitusi memberikan otoritas administratif tertentu, seperti kepala negara, sebuah kekuasaan untuk menetapkan norma umum yang dengannya ketentuan dalam suatu undang-undang dijabarkan. Norma yang dibuat oleh organ lain berdasarkan norma umum yang dibuat oleh legislatif ini ditetapkan sebagai suatu peraturan atau regulation atau ordonansi, ordinances. Lalu tingkatan berikutnya ada sumber hukum, bahwa pembuatan hukum dengan kebiasaan dan undang-undang sering disebut sebagai 2 sumber hukum. Sumber hukum di sini tidak hanya digunakan untuk menyebut metode pembuatan hukum, namun juga untuk mengkarakteristikkan alasan validitas hukum, khususnya alasan paling akhir. Dalam arti yang lebih luas, setiap norma hukum di sini merupakan sumber dari norma yang lain, karena pada dasarnya memuat prosedur pembuatan norma atau isi norma yang akan dibuat tersebut. Dengan demikian, setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Lalu tingkatan berikutnya ada pembuatan dan pelaksanaan hukum. Secara umum, pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum terjadi pada waktu yang sama. Perbuatan norma hukum adalah suatu pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi, dan pelaksanaan norma hukum yang lebih tinggi umumnya merupakan pembuatan suatu norma yang lebih rendah. Dengan demikian, aktivitas hukum selalu melibatkan baik pembuatan maupun pelaksanaan. Hal ini berlaku pada legislatif, pengadilan, maupun organ administratif suatu negara lainnya. Untuk tingkatan berikutnya, yaitu norma individu yang dibuat berdasarkan norma umum. Pada saat pengadilan memutuskan suatu perkara atau menetapkan hukum seorang terdakwa, secara simultan pengadilan telah membuat suatu norma individual yang menentukan sanksi tertentu untuk dieksekusi terhadap individu tertentu dalam proses adjudikasi. Norma individual ini berkaitan dengan norma umum sebagaimana suatu undang-undang berkaitan dengan konstitusi. Fungsi yudisial seperti halnya legislasi, keduanya merupakan perbuatan dan pelaksanaan hukum. Lalu untuk pembahasan berikutnya adalah hukum konstitusi, yang dimana norma konstitusi yang mengatur pembuatan norma umum yang diaplikasikan oleh pengadilan dan organ pelaksana hukum lain adalah bukan norma lengkap yang independen. Norma konstitusi secara intrinsik adalah bagian dari semua aturan hukum yang harus diaplikasikan oleh pengadilan dan organ lain. Maka, hukum konstitusi tidak dapat dikutip sebagai suatu contoh norma yang tidak memberikan sanksi. Norma dari materi konstitusi adalah hukum yang hanya dalam kaitan organiknya dengan norma memberikan sanksi yang dibuat berdasarkan norma konstitusi tersebut. Sebagaimana dalam pandangan dinamis, bahwa pembuatan norma umum ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yaitu konstitusi itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan statis, norma yang lebih tinggi atau konstitusi diproyeksikan sebagai bagian dari norma yang lebih rendah. Untuk pembahasan berikutnya ada kekosongan hukum, di mana otoritas untuk memberikan suatu sanksi yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini adalah bahwa tata hukum yang memiliki suatu kekosongan atau sering dikatakan gaps. Dalam hal ini, hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada suatu kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Secara umum, tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret yang tidak adanya premis yang dibutuhkan. Dengan demikian, teori tentang kekosongan hukum adalah suatu fiksi karena selalu mungkin secara logis, walaupun terkadang tidak cocok untuk mengaplikasikan tata hukum yang ada pada saat keputusan yudisial dibuat. Untuk bagian berikutnya ada konflik norma, di mana di sini merupakan karakter lain dari norma yang lebih tinggi, menentukan norma yang lebih rendah, karena sejatinya menghindari dari kontradiksi nyata antara norma tersebut. Tidak konstitusionalan atau ilegalitas suatu norma berdasarkan suatu alasan harus tetap dipreposisikan sebagai valid, yang berarti adanya kemungkinan dibatalkan atau tidak berlaku. Pembatalan artinya di sini menegasi keberadaannya dengan pengaturan hukum. Dan hal tersebut
Suatu kesatuan tata hukum sejatinya tidak pernah dapat dibahayakan oleh kontradiksi antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah dalam hierarki hukum. Baik, mungkin sekian pemaparan dari review tentang dari bukunya Hans Kelsen oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan kata dan yang kurang berkenan. Sekiranya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.